Selamat datang dalam acara ibadah perayaan Paskah Youth Ora et Labora tahun 2021. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Let's count down. 5, 4, 3, 2, 1. Our Father everlasting, the
Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. tanganku kusorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa samanya. Haleluya. Kamu sama-sama angkat tanganmu dan katakan, tanganku kusorakan haleluya. Namamu berkuasa. Amin. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Tanganku kusorakan haleluya. Haleluya. Berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Amin. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Carilah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu dipatahkan, kutukan maut tak dikalahkan. Tak dikalahkan oleh darah Yesus Oleh darah yang bebaskanku. yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu,
kayu salib-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Yang membuat Engkau rela mati dan bangkit dan naik ke surga. Yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya senang berada di tengah-tengah orang muda sore hari ini. Saya seperti muda lagi, saudara. Ya, saya bisa nyanyi dengan semangat, dengan mengangkat tangan, cuma saya nggak bisa balik ke belakang. Apakah orang muda sama seperti saya sore hari ini? Mari orang muda itu tandanya adalah semangat. Semangat yang luar biasa. Mari kita katakan haleluya 5 kali sambil berdiri. Mari orang muda, mari berdiri. 2, 3, haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore ini adalah acara ibadah dan perayaan Paskah Maranatha Majesty dan Maranatha Eagle. Saya sudah mengikuti latihan-latihannya, jadi saya bisa dan merasa yakin Tuhan pasti memberkati acara ibadah dan perayaan Paskah sore hari ini. Pertama, saya sudah lihat cuacanya baik. Ya, cuacanya baik. Kan kemarin mendung kan, hujan. Lalu saya berdoa, Tuhan, Kau lihat Tuhan, harga yang sudah dibayar oleh Maranatha Majesty Eagle untuk mempersiapkan Paskah ini. Janganlah Tuhan turunkan hujan. Puji Tuhan, Tuhan tidak turunkan hujan. Lalu kita semua bisa hadir dalam keadaan tubuh yang sehat. Saya lihat yang tampil juga, WL singernya sehat, yang narinya juga sehat walaupun imut-imut. Ya, saya lihat tadi, aduh kayaknya beda dengan waktu saya perhatiin latihan. Dandannya keren-keren semua ini. Pakai jin lagi dan jun. Jadi saya sedang melihat anak-anak remaja dan kaum muda ini, mereka bisa kreatif ya untuk mempersiapkan semuanya dan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan sebagai berita Paskah buat orang muda sore hari ini. Saya beri judul Kasih Tuhan yang Besar Diberikan Gratis untuk kita. Mari kita buka bersama-sama kitab Roma sebagai ayat yang diberikan kepada saya. Ada ayat 8 tapi saya ingin baca mulai ayat 7. Saya bacakan 2 ayat ini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan ayat 8 ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini berita Paskah orang muda. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kata menunjukkan itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memperlihatkan, menyatakan, memberitahu itu. Waktu Allah menunjukkan kasih-Nya, sama Allah memberitahu, memperlihatkan, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kalau dalam Alkitab terjemahan asli ditulis dengan kata memperkenalkan. Allah menunjukkan, memperkenalkan kasih-Nya kepada kita. Siapa kita di sini? Saya sebut saja orang-orang muda GPDI Orat Labora Tanjung Karang.
Siapa kita di sini? Maranatha Majesty, Maranatha Eagle yang ada di tempat ini. Siapa kita di sini? Semua kita yang hadir pada sore hari ini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, termasuk orang-orang muda. Nah, saya mau katakan kepada orang-orang muda, stereotip orang tentang orang muda itu. Stereotip itu adalah pandangan, gambaran, penilaian, tanggapan. Orang tentang orang muda itu banyaklah konsumtif itu. Konsumtif itu adalah pandangan dari orang muda bahwa mereka menilai materi itu dapat memberikan kepuasan dalam hidupnya. Lalu mereka punya gaya hidup yang berlebihan, yang sebenarnya itu bukan kebutuhan. Saya kasih contoh sederhana aja, HP. Saya perhatiin di sini kok, yang bawa HP, yang cuman saya heran, dilihat dari kehidupan orang tuanya, dilihat dari kehidupan keluarganya, nggak mungkin dia punya HP sampai nilainya sekian juta besarnya itu. Kaget saya, dari mana dia dapat HP ini? Saya tahu orang tuanya, saya tahu keluarganya, dari mana? Kenapa sampai gaya hidup anaknya seperti ini? Kenapa sampai gaya hidup orang-orang muda ini seperti ini? Ya itu pandangannya. Karena mereka berpikir materi dapat memberikan kepuasan di dalam kehidupan pribadinya. Apalagi terikat dengan rokok, terikat dengan narkoba, terikat dengan pornografi, terikat dengan seks bebas dan sebagainya. Inilah stereotip, pandangan, gambaran orang tentang orang muda. Banyaklah negatifnya daripada positifnya. Saya mau katakan kepada kita semua, akar gaya hidup yang buruk ini, perhatikan, akar gaya hidup yang buruk ini adalah karena kurangnya perhatian di dalam keluarganya. Karena kurangnya kasih sayang di dalam keluarganya. Sampai akhirnya mereka punya perilaku yang kurang baik. Mereka punya gaya hidup yang kurang baik. Mereka punya gaya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Rupanya Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya. Perhatikan lagi, tampilkan lagi ayat 8 tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kepada orang-orang muda. Orang-orang muda yang banyak dinilai negatif oleh orang. Orang-orang muda yang banyak dinilai kurang baik dari orang-orang. Berita Paskah buat orang muda. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kalian orang muda. Lalu bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya? Ada dua cara. Tolong tampilkan lagi tadi ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang pertama, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ini cara pertama. Yesus menyatakan, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang muda. Melalui Kristus telah mati untuk orang-orang muda. Kata Kristus telah mati di sini bukan ditulis dengan mau mati, bukan. Telah mati itu artinya sudah dilakukan. Kalau dikatakan mau mati itu belum dilakukan. Nah, Yesus sudah melakukannya. Menyatakan kasih-Nya. Yesus melakukan dengan apa? Dia mati untuk orang-orang muda. Orang-orang muda tahu bagaimana cara kematian Yesus itu. Dia mati dengan cara kejam.
Dia mati dengan cara mengerikan. Dia mati dengan cara terkutuk. Dengan cara apa? Pencambukan dan penyaliban. Dia rela mati dengan cara seperti itu. Dicambuk dia, tubuhnya dicambuk, dihancurkan tubuhnya lewat cambuk-cambuk itu. Kalau menurut tradisi Romawi, orang yang dicambuk itu, dia harus mengalami 39 kali cambukan. Itu tradisi Romawi. Tetapi waktu Yesus mengalami cambukan itu, tidak terhitung. Lebih dari tradisi Romawi, lebih dari 39 kali. Betapa kejamnya orang-orang saat itu. Betapa sadisnya orang-orang saat itu. Tahu orang muda apa tujuan penyalipan? Tujuan penyalipan itu, pencambukan itu adalah membuat seseorang berdarah-darah sampai hampir mati. Jadi belum sampai mati, dicambuk supaya mereka berdarah-darah, supaya orang itu berdarah-darah hampir mati, belum mati. Tetapi pada kenyataannya, waktu seseorang dihukum dengan cambukan, mereka banyak mengalami kematian di saat dicambuk ini. Tidak tahan mereka dicambuk. Lalu cara yang kedua, dengan cara apa? Kristus mati dengan cara penyalipan. Sudah dicambuk dengan begitu banyak hitungan cambuk. Lalu yang kedua, Yesus juga mengalami yang namanya penyalipan. Bagaimana penyalipannya? Yesus digantung pada kayu salib dengan dipaku kedua tangan dan kakinya. Waktu Yesus digantung, itu kira-kira sekitar jam 9 pagi. Digantung dia, setelah berdarah-darah, dicambuk, digantung dia. Kedua tangan dan kakinya di kayu salib. Lalu jam 12 sampai jam 3 sore, 12 siang sampai jam 3 sore, terjadi kegelapan yang luar biasa melanda daerah tersebut. Lalu kira-kira jam 3 sampai jam 6 sore, Yesus baru mati. Kita lihat. Karena apa? Karena dia ingin tunjukkan kasihnya kepada orang muda. Orang muda yang mana? Yang dinilai negatif oleh banyak orang. Yesus katakan, aku mengasihi engkau orang-orang muda. Aku mati bagi engkau walaupun aku harus mengalami pencabukan. Walaupun aku harus mengalami penyalipan. Dia terima itu semua karena kasihnya kepada orang-orang muda. Katakan orang muda kepada sahabatmu, kita harus berterima kasih kepada Yesus. Haleluya. Katakan lagi, kita harus berterima kasih kepada Yesus. Haleluya. Cara yang kedua, Yesus menunjukkan kasihnya. Kembali lagi ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan yang kedua. Ketika kita masih berdosa. Rupanya waktu Yesus menunjukkan kasihnya. Dengan cara dia mati melalui pencambukan, melalui penyalipan. Bukan ketika kita sudah jadi orang baik, bukan. Tetapi justru dikatakan ketika kita masih berdosa. Saya mau katakan kepada kita semua, kalau orang mau mati untuk orang baik, itu sebetulnya bentuk kasih. Tetapi itu tidak terlalu mengherankan. Dan ada orang yang mau mati seperti itu. Kalau orang mau mati untuk orang baik, banyak saudara. Dan ada yang mau melakukannya.
Tetapi kalau ada orang mau mati untuk orang berdosa, ada orang mau mati untuk orang jahat, itu baru luar biasa. Dan hanya Yesus yang mau dan dapat melakukannya. Jadi waktu Yesus mati, justru ketika kita masih hidup di dalam dosa. Dosa ngelawan sama orang tua, dosa bicaranya kurang etika, dosa hingan hidup konsumtif, dosa terikat dengan rokok, narkoba, pornografi dan sebagainya. Ketika kita masih berdosa orang-orang muda, dia mati buat kita. Tahu orang muda apa dosa itu? Dosa itu dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan manusia. Itu dosa. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu melalui pikiran. Pikiran itu belum perbuatan, saudara. Baru difikirkan, lalu melalui perbuatan, melalui perkataan. Waktu kita melakukan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu dosa. Kalau orang-orang muda baca 1 Yohanes pasal 3 dan 4, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Orang muda tahu apa akibat dosa yang kita perbuat. Yang pertama, dosa itu membawa kematian. Yang kedua, dosa itu tidak dapat hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan akibatnya. Ketiga, akibat dosa itu menghancurkan hidup manusia dan manusia itu sendiri tidak dapat memperbaikinya. Dia hancurkan hidupnya, manusia tidak bisa memperbaiki hidupnya yang sudah hancur itu. Itu akibat dosa. Yang keempat, hatinya tidak ada damai sejahtera. Dan yang kelima, mereka hidup di dalam ketakutan. Waktu kalian hidup di dalam dosa, justru Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kalian orang muda. Dia mau mati walaupun engkau lagi berbuat dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya orang muda, stereotip orang tentang kita orang muda, pandangan orang tentang kita orang muda, setelah Paskah ini kita ubah mereka. Saya bukan seperti pandangan mereka. Saya tidak seperti yang dinilai oleh banyak orang. Saya orang muda yang menjaga gaya hidup saya. Saya orang muda yang menjaga kelakuan saya. Saya orang muda yang menjaga pikiran saya. Saya orang muda yang menjaga perbuatan saya. Saya orang muda yang menjaga perkataan saya. Hidup saya akan sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Coba tampilkan ayat 7, Roma 5. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tuh. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berbuat dosa, Yesus yang tidak melakukan kejahatan dalam hidupnya. Dia mau mati supaya kita dibenarkan. Waktu Allah tunjukkan kasih-Nya kepada kita, Dia berikan ini kasih-Nya secara gratis. Kita enggak perlu bayar apa-apa. Kita tidak perlu memberi kepada Tuhan apa-apa.
Yesus katakan, aku menyatakan kasihku supaya engkau diselamatkan dan aku berikan secara gratis. Mari hiduplah di dalam kasih Tuhan orang-orang muda. Kita sudah hidup di hari-hari akhir. Jaga hidupmu, jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, jaga nama Tuhan. Di mana saja engkau berada, di tempat kuliah kah, di tempat kerja kah, lagi bermain bersama-sama teman kah. Engkau akan menjadi berkat karena engkau menghargai berita Paskah, pengorbanan Yesus di salib untuk menebus segala dosa yang kita lakukan. Puji Tuhan, biarlah berita Paskah ini memberkati kita semua sore hari ini. Mari kita tunduk kepala. Nanti Ibu Pendeta Lita Sondak berdoa. Sudah menerima berita Paskah yang luar biasa, yang kembali mengingatkan bahwa kemurahan-Mu, kasih-Mu, pengorbanan-Mu adalah anugerah yang besar bagi kami. Oleh sebab itu biarlah sore hari ini dapat membuka mata hati dari seluruh kaum muda yang ada, membuka pikiran seluruh kaum muda yang ada, membuat mereka tersadar bahwa hidup yang mereka miliki adalah anugerah Tuhan. Dan mereka harus kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Menjadi anak-anak muda yang dapat menjaga kehidupannya, kesuciannya di dalam Engkau. Perkataan, pikiran, perbuatan, hati mereka memuliakan nama-Mu. Sehingga mereka boleh dipakai lebih heran, lebih luar biasa lagi dalam rencana dan kehendak-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya, dimanapun Tuhan mempercayakan hamba-Mu melayani Engkau, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Acara selanjutnya Paskah pada sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Haleluya. Amin.